Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi politik pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal yang belum stabil turut memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia pada masa itu. Pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal, kondisi perekonomian Indonesia belum tertata dengan baik. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia berusaha mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa itu. Peristiwa apa saja yang menyebabkan kekacauan perekonomian pada masa itu, kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut, kalian dapat menemukan jawabannya dalam pembahasan berikut ini. Yang pertama, kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, bangsa Indonesia memperoleh warisan perekonomian yang tidak stabil dari Jepang. Permasalahan tersebut diperparah dengan kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil akibat sering terjadi pergantian kabinet. Sementara itu, Belanda masih belum bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih berusaha memprovokasi rakyat dan pemerintah sehingga menghambat kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi perekonomian bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan ekonomi. Negara yang baru merdeka rentan mengalami ketidakstabilan ekonomi. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor dalam negeri maupun luar negeri. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia diguncang oleh beberapa peristiwa ekonomi seperti hiperinflasi, blokade ekonomi Belanda, dan kekosongan kas negara. Berbagai permasalahan ekonomi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hiperinflasi. Hiperinflasi ini inflasi yang tidak terkendali, kondisi ketika harga-harga naik begitu cepat, nilai mata uang turun drastis. Hiperinflasi ini biasanya inflasi lebih dari 50% per bulan. Peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali pada masa awal kemerdekaan turut menyebabkan terjadinya hiperinflasi. Pada masa itu, pemerintah Indonesia tidak melarang peredaran uang Jepang karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Di sisi lain, pada 6 Maret 1946, Panglima Elite Forces for Netherlands East Indies atau AFNI mengumumkan berlakunya uang nika di daerah-daerah yang dikuasai pasukan sekutu. Kebijakan ini menyebabkan peredaran uang di Indonesia semakin tidak terkendali. Yang kedua, blokade ekonomi Belanda. Jawa dan Sumatera merupakan wilayah vital bagi kegiatan pemerintahan Indonesia. Sedangkan daerah di luar kedua pulau tersebut dikuasai oleh Nika atau Belanda. Sejak November 1945, pemerintah Belanda melakukan blokade terhadap Jawa dan Sumatera. Aksi blokade ini dilakukan untuk mencegah peralatan militer masuk ke Indonesia dan mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Selain itu, melalui blokade ini, Belanda berharap dapat mengacaukan perekonomian Indonesia, menciptakan kerusuhan sosial, menekan Indonesia agar bisa dikuasai kembali, dan melancarkan upaya Belanda mengembalikan eksistensinya di Indonesia. Akibat blokade itu, pintu perdagangan Indonesia tertutup dan kegiatan ekspor terhenti. Kemudian yang ketiga, kekosongan kas negara. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda menyebabkan kesulitan ekonomi bagi Indonesia. Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada produksi sektor pertanian. Dukungan para petani membuat Indonesia masih bertahan di tengah keadaan ekonomi yang sangat buruk. Seluruh kegiatan ekspor dan impor Indonesia dihalang-halangi oleh Belanda. Akibatnya, kas negara Indonesia kosong serta pajak dan bea masuk sangat berkurang sehingga pendapatan pemerintah tidak sebanding dengan pengeluarannya. Upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Keadaan darurat memotivasi pemerintah Indonesia untuk berjuang keluar dari krisis perekonomian. Langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi masalah keuangan. Upaya pemerintah mengatasi masalah keuangan dilakukan dengan cara menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu mata uang The Java Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Selain itu,
pada 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yaitu Uang Republik Indonesia atau ORI. Penetapan mata uang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 yang disahkan pada 1 Oktober 1946. Pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 untuk mengatur kurs mata uang Jepang terhadap ORI. Selanjutnya, pada 1 November 1946, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia atau BNI yang bertugas mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing yang ada di Indonesia. Pada awalnya, BNI merupakan yayasan pusat bank yang didirikan pada Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono Djoyo Hadikusumo. Yang kedua, menembus blokade ekonomi Belanda. Pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk menembus blokade ekonomi Belanda. Strategi pemerintah untuk menembus blokade ekonomi Belanda sebagai berikut. Yang pertama, Operasi Popda dan Apwi. Peranan Indonesia dalam Operasi Popda dan Apwi sangat penting. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan sekutu untuk melaksanakan tugas-tugasnya, mengingat kem-kem Jepang dan kaum interniran atau tahanan tanpa pengadilan berada di daerah pedalaman wilayah Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya melakukan diplomasi ke India. Salah satu strategi diplomasi yang dilakukan pemerintahan Republik Indonesia adalah memberikan bantuan beras kepada pemerintah India yang saat itu sedang dilanda kelaparan. Pada malam tanggal 19 Mei 1946, Perdana Menteri Syahrir menyerahkan keranjang penuh berisi padi ditutupi bendera merah putih kepada perwakilan India sebagai simbol bantuan Indonesia kepada India. Pada 14 Agustus 1946, dunia mendengar kabar bahwa Indonesia telah mengadakan perjanjian bilateral dengan India. Kemudian yang selanjutnya membentuk Banking and Trading Corporation atau BTC. BTC merupakan suatu badan perdagangan semi pemerintah yang dipimpin oleh Sumitro Djoyo Hadikusumo dan Ong Eng Di. Tugas BTC adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri, salah satunya dengan perusahaan swasta di Amerika Serikat. Kemudian yang selanjutnya membentuk Indonesia Office atau INDOF. Indonesia Office adalah perwakilan resmi Indonesia di Singapura yang didirikan pada 1947. Perwakilan ini bertugas memperjuangkan kepentingan politik bangsa Indonesia di luar negeri, menembus blokade Belanda, dan melakukan perdagangan barter. Perwakilan ini dipimpin oleh Utoyo Ramlan dan dibantu oleh beberapa staf yaitu Suyono Darusman, Zairin Zain, Tarudin Rahmat, Suroso, dan Tamtono. Kemudian selanjutnya membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau disingkat KPULN. Kementerian Pertahanan menempatkan perwakilannya di luar negeri yang disebut Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri dan dipimpin oleh Ali Jayeng Prawiro. Lembaga ini bertugas membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang serta memasukkannya ke Indonesia. Ali Jayeng Prawiro didukung oleh beberapa tokoh berpengalaman seperti John Lee, O.P. Kusno, Ibrahim Saleh, dan Kris Tampenawas. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi pada masa awal kemerdekaan dilaksanakan pada tahun 1946. Konferensi ini diadakan dalam 2 periode. Yang pertama, Konferensi Ekonomi 1 pada bulan Februari 1946. Konferensi Ekonomi 1 bertujuan menyamakan persepsi dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu hasil Konferensi Ekonomi 1 adalah pemerataan bahan makanan. Kemudian yang kedua, Konferensi Ekonomi 2 pada 6 Mei 1946. Konferensi Ekonomi 2 diadakan di Solo. Konferensi ini membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah
keuangan negara, pengendalian harga, dan distribusi dan alokasi tenaga manusia. Yang keempat, membentuk Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi. Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun. Planning Board terbentuk atas inisiatif Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Kemudian yang kelima, melaksanakan Kasimo Plan. Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo menghasilkan rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan Kasimo Plan atau Rencana Kasimo. Rencana Kasimo meliputi rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan. Kemudian yang keenam, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Persatuan Tenaga Ekonomi dibentuk di Jakarta pada September 1945. Pembentukan PTE merupakan hasil permusyawaratan kaum ekonomi Indonesia yang diselenggarakan di Bandung pada 20 Juli 1945. PTE diketuai oleh B.R. Motik. Pembentukan PTE bertujuan menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi perdagangan untuk memperkukuh ekonomi bangsa. Yang ketujuh, melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman atas persetujuan BPKNIP. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Pada Juli 1946 direncanakan pinjaman sebesar 1 miliar. Ternyata rakyat Indonesia sangat mendukung upaya pemerintah. Rakyat berbondong-bondong mendatangi bank tabungan pos dan rumah pegadaian untuk menyetorkan uangnya. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah 500 juta rupiah. Keberhasilan ini menunjukkan besarnya dukungan, partisipasi, dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Memasuki masa demokrasi liberal, kondisi perekonomian Indonesia belum juga stabil. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan turut memperkeruh kondisi perekonomian. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6, Zaman Jepang dan Zaman Republik, utang luar negeri Indonesia mencapai 1,5 miliar dan utang dalam negeri mencapai 2,8 miliar. Kondisi ini diperparah dengan kegiatan ekspor yang masih bergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan. Adapun produksi barang-barang ekspor lainnya masih berada di bawah standar internasional. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia membuat gebrakan baru dengan mengeluarkan konsep pemikiran ekonomi nasional dan sistem ekonomi liberal. Apa yang dimaksud konsep pemikiran ekonomi nasional dan sistem ekonomi liberal? Simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, pemikiran ekonomi nasional. Memasuki periode tahun 1950-an, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru yang akan menjadi landasan kehidupan ekonomi bangsa pada masa sesudahnya. Akan tetapi, untuk mewujudkan sistem ekonomi baru tersebut, bangsa Indonesia masih menemukan hambatan besar. Hambatan tersebut adalah sistem ekonomi kolonial yang masih mengakar kuat. Sistem ekonomi kolonial ditandai banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan aktivitas perekonomian yang didominasi para pedagang Tionghoa. Menghadapi kondisi tersebut, Sumitro Joyo Hadikusumo mencoba mempraktikkan ekonomi nasional pada sektor perdagangan. Ia berusaha merangkul kaum pribumi kelas ekonomi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Gagasan tersebut disampaikan kepada Kabinet Natsir dan diwujudkan dalam Pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP yang sering disebut dengan Plan Sumitro.
Kemudian yang kedua, sistem ekonomi liberal. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6, Zaman Jepang dan Zaman Republik, setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang disepakati dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB, dengan demikian, nilai utang Indonesia baik utang dalam negeri maupun luar negeri semakin meningkat. Kondisi perekonomian pada masa ini terus merosot karena pemerintah mengalami defisit 5,1 miliar rupiah. Memasuki tahun 1951, perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia hanya mengandalkan komoditas ekspor berupa hasil perkebunan. Pemerintah belum mampu meningkatkan produksi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kondisi ini diperparah dengan kondisi keuangan Indonesia masih menggunakan rancangan pemerintah kolonial Belanda. Dapat dikatakan pemerintah Indonesia mengalami kesulitan untuk mengubah sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Menghadapi permasalahan ekonomi yang kompleks, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal berupa pelaksanaan industrialisasi. Sasaran yang ditekankan dari program ini antara lain pembangunan pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Program ini diikuti dengan peningkatan produksi dalam negeri, perbaikan pangan, perbaikan sarana dan prasarana, serta penanaman modal asing. Pemerintah Indonesia juga berusaha melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintah Belanda melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, Perundingan Finansial Ekonomi atau FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Perundingan ini dilakukan pada 7 Januari 1956. Pada pelaksanaannya, Indonesia dan Belanda tidak mencapai kesepakatan. Akibatnya, pemerintah Indonesia secara sepihak membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956. Kemudian yang kedua, Biro Perancang Nasional. Biro Perancang Nasional dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka pendek. Biro Perancang Negara dipimpin oleh Juanda. Oleh karena masa kerja setiap kabinet terlalu singkat, biro ini tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Selain itu, ketidakstabilan politik merupakan faktor penyebab kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan di daerah. Yang ketiga, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Rencana Pembangunan 5 Tahun merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. Kebijakan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 1956 hingga 1961. RPLT disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Pada tahun 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar rupiah. Kemudian yang selanjutnya, kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Gerakan Benteng. Kebijakan Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Kebijakan ini dicetuskan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Inti kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Bantuan tersebut berupa bimbingan konkret dan bantuan kredit. Selain memberikan bantuan modal, pemerintah berusaha membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara Indonesia yang baru merdeka. Yang kedua, Gunting Safrudin. Pada awal demokrasi liberal, Safrudin Prawira Negara menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit, Safrudin Prawira Negara mengeluarkan kebijakan Gunting Safrudin. Kebijakan ini dilakukan dengan memotong nilai uang atau sanering yang bernilai
2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Kebijakan ini bertujuan menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Kalian bisa melihat keterangan dari kebijakan gunting ini ya, pada gambar tersebut kalian bisa melihat. Nah, itulah kebijakan gunting Safruddin. Kemudian yang ketiga, nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan hak milik modal asing dilakukan karena Belanda dianggap ingkar janji dengan tidak menyerahkan kembali Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia sesuai kesepakatan dalam KMB. Sejak tahun 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut di bawah pengawasan. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yaitu perusahaan-perusahaan yang diambil alih kemudian dinasionalisasikan. Tahap kedua mulai tahun 1958 dengan terbitnya Undang-Undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Kemudian yang keempat, sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Ishak Cokro Adisuryo yang pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I menjabat sebagai Menteri Perekonomian. Tujuan kebijakan ini adalah menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi Ali atau disebut Ali pribumi dengan pengusaha non-pribumi yang disebut Baba. Kebijakan ini mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Langkah yang diambil berdasarkan sistem ekonomi ini antara lain mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada tenaga kerja Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf, mendirikan perusahaan negara, serta menyediakan kredit dan lisensi kepada perusahaan swasta nasional. Nah, setelah mempelajari materi tersebut, kalian telah memiliki gambaran mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Salah satu nilai yang dapat diteladan dari pembahasan ini adalah kemandirian. Para menteri dan ahli ekonomi pada masa demokrasi liberal dituntut mampu mendesain sistem ekonomi mandiri yang memperkuat perekonomian nasional. Kemandirian sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa. Sikap mandiri juga perlu kalian kembangkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbekal sikap mandiri, kalian dapat tetap berkarya walaupun berada di tengah-tengah keterbatasan. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Semoga bermanfaat. Langsung saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.